Section. Oke. Kami dari tim Spectre, hari ini kami akan mempersembahkan Spectre, AI-powered facial authentication platform untuk developer Indonesia. 86% serangan cyber manfaatkan kata sandi lemah atau dicuri. Dari informasi ini diambil dari Verizon DBIR di tahun 2023. Solusi biometrik seperti Face ID dan Windows Hello ada tapi tertutup di ekosistem Apple dan Microsoft. Developer yang ingin membangun facial auth sendiri harus mulai dari nol. Belum ada solusi API facial authentication yang mudah dan terjangkau untuk developer Indonesia. Itulah gap yang kami isi di dalam platform Spectre ini. Next, Spectre menjawab gap ini dengan angka 99,3% akurasi face recognition, 98,7% akurasi liveness detection di pasar yang diproyeksikan bernilai 12,60 miliar dolar pada tahun 2025. Teknologi FAS dan face embedding sudah matang secara akademis. Yang kurang adalah produk API first yang siap pakai. Itulah posisi yang diisi oleh platform Spectre. Bung? Halo. Mute. Berdasarkan permasalahan yang ada, kami merumuskan 3 fokus utama. Pertama, menyediakan facial authentication yang siap digunakan tanpa perlu membangun sistem dari awal. Yang kedua, memastikan sistem mampu mendeteksi berbagai serangan spoofing. Yang ketiga, memberikan pengalaman integrasi yang sederhana dan ramah bagi developer. Lanjut. Jadi kami mengembangkan Spectre karena melihat adanya kebutuhan nyata di pasar. Saat ini belum banyak solusi facial authentication yang terjangkau dan mudah diintegrasikan oleh developer Indonesia. Di sini, di sisi lain, kebutuhan keamanan digital terus meningkat, sementara teknologi face recognition dan anti spoofing sudah cukup matang. Karena itu, kami menghadirkan Spectre sebagai solusi yang aman dan mudah digunakan. Lanjut. Kami juga menganalisis beberapa kompetitor yang ada di pasar. Solusi seperti Mitek dan BioID memiliki performa tinggi, namun lebih ditujukan untuk enterprise dan harganya cukup mahal. Sementara KPI, Face Plugin, dan Mini Alive menyediakan SDK, tetapi belum menawarkan kemudahan integrasi yang kami targetkan. Dari analisis ini, kami melihat peluang untuk menghadirkan solusi yang lebih mudah diakses oleh developer. Lanjut. Dan inilah kesimpulan dari riset kompetitor kami dalam bentuk tabel perbandingan langsung. Perhatikan pada kolom Spectre dibandingkan semua kompetitor, tidak ada satupun yang sekaligus memiliki riset API public, SNPM SDK, self-serve, onboarding, dan harga yang premium. Banyak yang bersamaan. Inilah gap yang Spectre isi, solusi yang sekaligus lengkap secara fitur terbuka untuk developer dan yang terjangkau. Untuk sistem arsitektur Spectre ini, kita memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu front end yang menggunakan deskripsi di bawah ini, back end, yaitu menggunakan deskripsi yang ada di teks tersebut, dan machine learning pipeline yang menggunakan TensorFlow Scala sebagai infrastruktur utama, FSat50 sebagai model utama, dan InsightFace, ArcFace untuk mengubah embedding gambar. Dan semuanya ini digabungkan menjadi satu NPM package Dropin. Untuk mengapa memilih stack ini, kita memiliki 6 alasan, yaitu untuk back end, dengan contoh tidak perlu beli ke bahasa lain, database yang menggunakan Postgres, SQL, dan plus SQL Alchemy async yang mempunyai database proper, front end yaitu RAM19, Fight, dan Tailwind V4 yang memiliki build time sangat cepat dibandingkan web. Machine learning pipeline yaitu keras 3 plus ONNX runtime yaitu fleksibel dan inferensi ringan. TextQueue yang menggunakan Celery plus Redis yang dapat di restart hot reload tanpa restart server, dan deployment-nya menggunakan Hugging Face plus Vercel yang digunakan untuk front end dan persistent storage. Untuk fase autentikasi flow-nya, kita menggunakan input pertama yaitu input frame yang dimana pengguna menginput wajahnya. Yang kedua yaitu face detect di mana itu mendeteksi wajah. Yang ketiga itu liveness check untuk mengecek apakah itu foto, video, max atau gambar asli. Yang keempat itu embedding yaitu membuat 512 dimensi, dan yang kelima itu mesh/auth untuk autentikasi dan cek similarities. Webhook akan terkirim dan semua berjalan dalam ratusan milidetik. Nah, di sini proses pengembangannya dari sisi backend itu kita memanifestasikan 31 API endpoint ya. Di antaranya ada health, jadi untuk nge-pooling apakah backendnya sehat apa enggak gitu kan. Kemudian ada auth ini ya untuk register gitu. Jadi kalau di front end ada logins, register. Nah itu yang provide itu adalah endpoint auth. Dan kita juga pakai Google OAuth untuk autentikasinya juga. Ada juga versi tradisional juga. Kemudian ada endpoint application. Di sini untuk SaaS-nya kayak create list, get, update, delete ya, COD gitulah ya untuk si multi tenannya. Kemudian di sini ada face ops. Jadi untuk nge-provide si user yang berkaitan dengan registrasi, embedding muka, kemudian mengautentikasi muka user, kemudian juga bisa nge-replace muka yang udah ada di registry ke database tersebut. Dan juga kita nge-provide endpoint buat nge-delete juga embedding muka user di database. Kemudian juga ada juga endpoint untuk list. Jadi list muka user itu seperti apa. Dan juga ada purge dan segala macamnya gitu.
gitu. Dan kemudian ada endpoint, kemudian ada endpoint API keys. Sini user bisa nge-generate, nge-list juga, kemudian merevoke kalau memang udah nggak dipakai lagi. Dan ternyata API-nya bocor gitu, jadi user tuh bisa merevoke. Kemudian ada sesi sessions, di mana user tuh bisa nge-list dan nge-get detail dari sesi tersebut. Biasanya itu untuk admin ya. Kemudian juga webhook. Nah, webhook ini fungsinya adalah hasil inference di backend itu kan ngedetermine apakah user itu asli atau palsu. Nah, asli atau palsu ini harusnya kan kita nge-deliver ke klien. Nah, itu perantara jalurnya itu menggunakan webhook supaya klien kita tahu kalau hasilnya itu berhasil atau enggak. Tuh. Nah, kemudian ada endpoint untuk admin. Oke, next. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, udah ada 31 endpoint at least. Kemudian ada 3 komponen yang independen. Kemudian ada 20 test set ya. Pertama ada PyTest untuk di sisi backend pure-nya. Dan juga ketika udah mature, kemudian kita tes dengan Newman. Newman ini Postman CLI gitu, supaya ngetes endpoint-nya jalan apa enggak gitu. Nah, ketika udah dirasa cukup berhasil, kemudian kita publish npm package ke npm ya untuk SDK-nya gitu, supaya developer tuh nggak perlu ngebuat sebuah komponen autentikasi dari awal, dia cukup menginstalnya dari npm kita seperti itu. Next. Oke, di sini panduan untuk mengintegrasi npm package yang kita udah develop. Jadi pertama developer itu nge-install package-nya kita, npm install Spectre Snap, kemudian kita utilize ke frontend kita menggunakan import Spectre from Spectre Snap, dan kemudian make sure kita punya API key-nya, karena kalau nggak ada itu ya nggak akan jalan inference di backend. Kemudian dimasukkan user ID-nya seperti apa, dan ketika berhasil webhook-nya itu, ya udah kita bisa mau ngapain nih dalam contoh kasus seperti ini, itu kita nge-print ke konsol bahwasannya terverifikasi gitu. Next. Dan di sini beberapa snapshot ya produk kita. Jadi yang pertama itu ada dashboard utama di mana user bisa nge-create application, kemudian nge-link dokumentasi, kemudian dan bisa juga untuk membuat API key. Jadi flow-nya itu user tuh buat application-nya dulu. Ketika application-nya itu udah jadi, baru kita membuat API key di dalam application itu. Jadi satu application bisa memiliki banyak API key. Karena kan nanti let's say ada API key leaks, dan user tuh bisa membuatnya lagi gitu. Tapi make sure harus di-revoke dulu gitu API key yang lama. Kemudian di sini udah ada SDK yang kita buat verification flow-nya di sini. Jadi user tuh nggak usah buat lagi gitu. Jadi kira-kira begini. Kemudian ada custom docs. Jadi di sini buat developer mengintegrasikan Spectre ini seperti apa. Jadi bisa dibaca di sini aja. Oke. Di sini cara mereplikasi kerja kita. Jadi sesimpel kita tuh harus visit dulu repository kita, kemudian cloning, kemudian setup environment. Di dalam environment itu ada API key, database kita gitu. Kemudian kita jalankan Docker. Jadi kita nge-up-kan. Jadi user tuh nggak usah nge-install apapun. Jadi user tuh tinggal hidupin aja Dockernya, di-up-in, dan jalan semua infrastrukturnya. Nah, semenjak database masih kosong, maka kita harus menjalankan migrasi ya. Jadi udah ada script untuk automatic migrate dan juga nge-seeding database-nya, karena kan posisi masih kosong tuh. Nah, kemudian jika semua ini udah ada, dipastikan gitu kan, baru kita menguji API-nya apakah bisa apa enggak menggunakan Newman ya untuk ngetes endpoint ini jalan apa enggak. Seperti next. Sebelum penutupan, saya akan rangkum apa yang benar-benar sudah kami wujudkan dalam proyek Abstract ini. Bukannya direncanakan tapi yang sudah jadi, yaitu ada workflow to end-to-end, backend API, front-end, dashboard, dan NPM SDK. 3 produk dalam satu capstone yang bisa berdiri sendiri masing-masing. Selanjutnya ada NPM Package Publisher, seperti Spectre Snap sudah publish di register dan bisa diinstal siapapun dengan NPM install Spectre Snap. Selanjutnya ada Live Development Backend. Maaf. Live Development Backend sudah running di Hugging Face Spec dan bisa diakses publik sekarang juga. Produk arsitektur, Prostack SQL, Redux, Docker Compose, bukan prototype. Ini mungkin arsitektur yang siap di scale. Ada API anti-spoofing seperti ResNet 50 dan head post ring scan yang aktif mencegah serangan foto, Dio reply, Manic sampai Max 3D. Full dokumen dari sweeping UI otomatis tersedia di doc, tidak perlu dokumentasi terpisah, semuanya langsung bisa dicoba di browser. Ya, sekian dari kami, kelompok Spectre. Terima kasih.